Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Rizkyada Vino Fikri dari kelas IF 1204 dengan NIM 103112400223. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan serta menjelaskan cara menyelesaikan tugas sub CLO 3 strip 1 strip 3. Di sini kita diberikan dua pertanyaan. Kita mulai dari soal nomor 1. Bagian A, sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin T ditambah cos T ditambah T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Untuk bagian A, soalnya ialah apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Untuk mengetahui ini, kita harus tahu dulu berapa kecepatan gerak secara vertikal dari partikel ini. Cara mengetahuinya, kita tahu bahwa nilai dari Z atau ketinggiannya itu adalah K. Jadi ZT itu sama dengan T kuadrat dikurang 3T ditambah 2. Untuk mencari nilai kecepatannya, kita akan menurunkan fungsi ZT. Kita sebut itu fungsi Vt yang merupakan turunan dari fungsi ZT. Kita mendapatkan T kuadrat diturunkan menjadi 2T dikurangi 3T dikurangi 3 ditambah 2, hasilnya 0. Berarti kita mendapatkan Vt sama dengan 2T dikurangi 3. Selanjutnya kita cek apakah apakah 2T dikurangi 3 nilai T yang menghasilkan hasil lebih kecil dari sama dengan 0. Kita selesaikan, kita pindahkan negatif 3 ke kanan, 2T lebih besar sama dengan 3, yang mana T itu lebih besar dari 3/2, atau nilai T yang memenuhi, nilai minimal T yang memenuhi ialah T itu sama dengan 1,5 detik. Jadi kesimpulannya ialah partikel ini pernah bergerak ke bawah pada waktu 1,5 detik. Selanjutnya kita ke pertanyaan B. Apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Untuk menjawab soal ini, kita akan mencari dulu bagaimana cara mencari kecepatan dari RT atau kecepatan dari partikel ini. Caranya sama seperti sebelumnya. Ini fungsi RT sama dengan sin T ditambah cos T ditambah T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2. Kita cari turunan dulu dari RT. Ya, kita tulis kembali menjadi Vt. Turunan dari sin T ialah cos T. Turunan dari cos T adalah negatif sin T. Dan turunan dari T kuadrat kurangi 3T ditambah 2 adalah 2T dikurangi 3. 2T kurangi 3. Untuk mengetahui apakah partikel ini pernah berhenti atau tidak, berarti kita harus mencari nilai T yang menghasilkan nilai Vt sama dengan 0. Kita bisa cek satu persatu bagian, mulai dari cos T. Agar cos T bernilai sama dengan 0, maka T yang dibutuhkan ialah pi/2. Agar nilai negatif sin T bernilai sama dengan 0, maka nilai T yang dibutuhkan adalah 0. Terakhir, nilai T yang dibutuhkan 2T dikurangi 3 agar bernilai 0 adalah
1,5. Dari hasil pengecekan di atas ini, pengecekan yang kita lakukan, maka membuktikan bahwa tidak ada nilai T yang mampu memenuhi 3 syarat agar nilai dari Vt sama dengan 0. Sehingga partikel tersebut tidak pernah berhenti bergerak. Ada maka partikel tidak pernah berhenti bergerak. Di bawah tanah Selanjutnya kita ke pertanyaan C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan langsung persamaan yang ditunjukkan oleh komponen K, karena komponen K ini menyatakan ketinggian. Karena komponen K itu sama dengan T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2. Maka untuk mencari tahu pada waktu keberapa partikel mencapai posisi ke-12, kita bisa menuliskan T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2 sama dengan 12. Kita sederhanakan menjadi 3T kuadrat dikurangi 3T dikurangi 10 sama dengan 0. Kenapa bisa kita mendapatkan dikurangi 10? Karena di sini kita pindahkan ruas 12 ke sebelah kiri menjadi negatif 12, sehingga 2 dikurangi 12 itu menghasilkan nilai 10, negatif 10. Langkah selanjutnya kita bisa menggunakan faktorisasi untuk menyelesaikan persamaan ini. Dengan faktorisasi kita mendapatkan nilai karena kita ingin nilai B yaitu sama dengan negatif 3, maka di sini kita mendapatkan nilai 2 T ditambah 2 dikali dengan T dikurangi 5, sehingga nilai akhir dari T itu sama dengan negatif 2 dan T sama dengan 5. Karena di awal disebutkan bahwa nilai T harus lebih besar atau sama dengan 0, maka partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah pada waktu 5 detik. Capai ketinggian 12 meter di atas tanah pada waktu 5 detik. Beralih ke soal selanjutnya. Di sini tanyakan berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Untuk mencari tahu berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter, kita bisa menggunakan rumus Vt yang kita gunakan pada bagian B, atau sama dengan cos T dikurangi sin T ditambah 2T dikurangi 3.
Di sini kita mengetahui dari yang C bahwa partikel mencapai ketinggian 12 meter di atas permukaan tanah pada waktu ke-5 detik, sehingga kita ubah nilai T menjadi 5 dengan cos 5 dikurangi sin 5 ditambah 2 dikali 5 dikurangi 3. Hasil sama dengan cos 5 dikurangi sin 5 ditambah 10 dikurangi 3 dengan hasil akhir cos 5 dikurangi sin 5 tambah 7, sehingga kecepatan partikel pada saat ketinggian 12 meter dari tanah adalah cos 5 dikurangi sin 5 ditambah 7. Oke. Oke, cos 5 Sebagai tambahan, di sini kita juga bisa mencari nilai dari cos 5 itu sendiri. Jadi cos 5 itu akan menghasilkan nilai 0,28 dan sin 5 itu akan menghasilkan nilai 0,96. Negatif 0,96 ditambah 7. Nilai 0,28 dikurangi negatif menjadi ditambah 0,96 itu akan menghasilkan nilai 28 ditambah 0,96 plus 12 1,24 ditambahkan dengan 7 sehingga hasil akhirnya 8,24. Jadi kecepatan partikel pada saat ketinggian 12 meter ialah 8,24. Pada ketinggian 12 meter mesin atau 8,24 meter per detik. Kita ke bagian berikutnya pada nomor 1. Di sini terdapat soal pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Baik, jadi di sini nilai dari kecepatan partikel itu adalah vektor arah dari garis singgungnya. Karena kita di sini sudah memiliki kecepatan partikelnya ialah cos 5 dikurangi sin 5 ditambah 7, maka vektor arah dari garis singgungnya itu sama dengan cos 5, negatif sin 5, 7.
Baik, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, kita diberikan sebuah kurva di mana Y itu akan sama dengan bernilai 0 jika X di bawah atau sama dengan 0 dan Y bernilai X pangkat 3 jika X lebih besar dari 0. Untuk bagian A, di sini kita disuruh untuk menentukan nilai dari turunan pertama Y saat X sama dengan 0. Dari kurva di atas kita mengetahui ketika X sama dengan 0 atau di bawah 0, maka nilai Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka untuk mencari nilai turunannya, kita bisa mencari dulu turunan pertama negatif dari Y. Di sini untuk kiri, bagian kiri, turunan pertama kirinya itu sama dengan 0. Dan untuk kanannya itu sama dengan ketika Y lebih besar dari 0, berarti kita mendapatkan nilai Y sama dengan X pangkat 3. Dan jika kita hitung limit X menuju 0 nya untuk bagian turunan kanannya, maka kita akan mendapatkan nilai X pangkat 3 atau 0 pangkat 3 sehingga menghasilkan nilai 0. Karena turunan kiri dan kanan dari Y itu sama dengan 0, maka turunan pertama dari Y adalah 0. Sama dengan 0 karena turunan kiri dan kanan Y sama dengan 0, maka turunan dari Y adalah 0. Kita beralih ke soal dan bagian yang terakhir, yaitu tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Untuk menentukan besar kelengkungan 1 ditambah turunan pertama Y kuadrat di pangkat 3. Kita mencari tahu dulu berapa nilai turunan dari Y kuadratnya. Di soal kita mengetahui titik X itu sama dengan 0. Jadi nilai dari Y itu sama dengan 0 dan turunan pertamanya karena Y sama dengan 0, maka turunan Y itu sama dengan 0 dan turunan kedua Y nya itu sama dengan 0. Sehingga untuk mencari besar kelengkungan kurva, kita bisa mensubstitusikan nilai dari turunan pertama Y dan turunan kedua Y ke dalam rumus. Di sini kita punya nilai mutlak dari turunan kedua Y adalah 0 dibagi dengan akar 1 ditambah Y turunan pertama Y kuadrat adalah 0 di pangkat 3, sehingga menghasilkan nilai 0 per 1 ditambah 0 itu 1 di pangkat 3, hasilnya tetap 1 dan diakarkan juga 1 sehingga hasilnya 0 per 1 atau sama dengan 0. Sehingga di sini besar kelengkungan kurva di titik 0,0 adalah 0. Sekian pembahasan serta cara menyelesaikan soal-soal sub CLO 3 strip 1 strip 3 semester 2 untuk mata kuliah kalkulus.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.